Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya, kita kembali lagi berjumpa bersama channel ini untuk melihat sirkuit Mandalika seperti apa terbarunya sekarang, serta proses tahapan pengerjaan yang dilakukan di sirkuit Mandalika di penghujung akhir tahun 2024 ini, tepatnya pada hari ini di tanggal 22 Desember 2024. Iya, sebelum itu saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak kepada sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat selalu, dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, baiklah, tanpa lama-lama kita langsung saja melihat ya sirkuit Mandalika. Kita mulai pantau di area sini, dan di area seterusnya kita akan pantau keseluruhan, pantau full untuk sirkuit Mandalika terbarunya seperti apa sekarang, serta pengerjaan proses tahapan yang dilakukan, yang mana kita tahu sirkuit Mandalika makin sukses dan makin maju, makin berbenah untuk tampil lebih baik, keren dan menarik ke depannya, menghadirkan banyak hal baru untuk sambut MotoGP di tahun 2025 dan di tahun seterusnya. Dan inilah dia, kita melihat detail ya terbang rendah dari kondisi terbaru dari sirkuit Mandalika. Sering sekali sekarang diguyur hujan ya kawasan Mandalika, sehingga teman-teman melihat untuk mulai dari aspalnya, area run off dan area rumput dan area lainnya kelihatan hijau dan asri dan kelihatan bersih teman ya, seperti ini. Jadi benar-benar indah ya kelihatan sirkuit Mandalika pada saat musim penghujan begini ya. Sudah lama memasuki musim penghujan di kawasan Mandalika dan sekitarnya. Alhasil kelihatan hijau mulai dari area rumput di pinggir trek yang sudah dilakukan pemerapian, namanya dipotong menggunakan alat yang sudah disediakan di sini, sehingga kelihatan rapi, tidak ada semak-semak belukar maupun tumbuhan liar, hanya rumputan saja yang kelihatan rapi di sini, menambah ya keren dan menariknya dari sirkuit Mandalika sekarang. Ya, semoga kedepannya ada digelar MotoGP pada musim penghujan teman ya. Tapi pada saat balapan itu tidak ada hujan ya, cuaca mendukung, kita inginkan, harapkan seperti itu teman ya. Akan kelihatan di layar televisi internasional betapa indahnya sirkuit Mandalika ya menggelar MotoGP pada saat-saat ini rupanya teman. Dan kembali lagi, sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah MotoGP 2025 yang akan digelar pada bulan Oktober 2025. Nah, itu artinya bertepatan pada musim panas, musim kemarau ya. Kembali lagi sirkuit Mandalika menggelar MotoGP pada musim tersebut. Ya, sehingga nanti kita sangat penasaran dengan rupa wajah baru, banyak hal baru yang dihadirkan untuk MotoGP 2025 nanti, untuk tampilan sirkuit Mandalika di mata dunia teman ya. Walaupun musim kemarau, tapi itu tidak jadi masalah ya, cuaca mendukung teman ya, dan area rumput di pinggir trek terutama sangat diperhatikan nanti ya, terus dijaga dan dirawat teman ya, supaya tetap menghijau dan asri walaupun musim panas atau musim kering ya, supaya tampilannya seperti ini ya walaupun musim kemarau teman ya, karena sering-sering dirawat dan juga banyak para pekerja yang melakukan penyiraman, perawatan, maka kita harapkan, yakin akan menghasilkan yang terbaik, apa yang diinginkan ya, supaya tercapai di sirkuit Mandalika teman. Dan inilah dia area parkirannya sirkuit Mandalika yang kelihatan ya, kawasan Mandalika baru saja selesai diguyur hujan. Jadi ini adalah video setelah diguyur hujan. Jadi nampak seperti ini dari area parkiran sirkuit Mandalika yang sangat luas dan besar ya, bisa menampung puluhan ribu kendaraan yang terparkir di area parkir di sini. Lain area parkir yang lain juga banyak ya yang dipunyai sirkuit Mandalika, untuk area lahan parkir yang luas serta sarana pendukung yang lain untuk sirkuit Mandalika ini. Dan kemudian kita lihat betapa indahnya sirkuit Mandalika saat ini teman-teman ya. Kita langsung shot dari trek sirkuit Mandalika setelah diguyur hujan, dan juga area rumputnya kelihatan indah teman-teman ya, mempesona sekali. Jika ini kamera helikopter dari kamera Dorna, maka akan kelihatan seperti inilah ya tayangan dari MotoGP di saat musim hijau. Tidak seperti beberapa bulan yang lalu pada gelaran MotoGP yang kelihatan memang kering ya teman-teman ya, tampilan dari sirkuit Mandalika karena memang digelar pada musim panas.
Inilah dia tribun VIP Deluxe dengan seharga 10 juta dan juga tribun A dan tribun B yang sudah rampung 100% ya, dipasangin atap ya, dibenahi untuk tribun tersebut sehingga para penonton nanti terlindungi dari trik matahari yang panas apabila hujan tidak akan kehujanan. Nah, jadi sekarang ini ya banyak tribun yang sudah rampung dilakukan pembenahan teman ya, dipasangin atap sehingga teman-teman tidak mengeluhkan lagi. Kita harapkan seperti itu ya, terkait panasnya di Mandalika. Sekarang sudah dibuatkan untuk atapnya. Tribun yang tidak ada atapnya sekarang sudah memiliki atap. Nah, jadi tribun tersebut yang sudah selesai tuntas dilakukan pembenahan, yaitu pertama tribun zona A, dan kedua tribun zona B, ketiga tribun zona C, dan keempat tribun zona J, dan kelima ya tribun zona K. Nah, jadi itulah jumlah tribun yang sudah tuntas dilakukan pengerjaan pembenahan teman ya, dan tribun tersebut ya menunjukkan lebih baik daripada sebelumnya dan menampilkan tampilan yang lebih keren dan menarik daripada sebelumnya untuk tribun yang saya sebutkan itu. Dan inilah dia area zona tengah teman ya, nampak kelihatan sangat hijau dan asri ya, enak dipandang teman ya. Saat ini sirkuit Mandalika lagi indah dan hijaunya ya, berpaduan dengan trek lintasan, ada bukit, ada pantai ya, pemandangan laut dan pemandangan lainnya teman. Inilah dia luar biasa, benar-benar cocok konsep dari sirkuit Mandalika ini teman ya. Inilah dia lintasan tikungan ketiga terlihat dari sini, dan kedua dan 4 ya kelihatan. Kita akan melihat sekali lagi untuk area rumput yang kelihatan indah sekali dan juga bukit yang sudah menghijau teman. Dan kita akan menuju ke bukit yang ada di sini yang dekat dengan lintasan sirkuit ya. Kita pernah naik atau berada di puncak bukit ini. Memang sangat kelihatan jelas dan memuaskan sekali ya, menyaksikan balapan di sirkuit Mandalika dengan pemandangan alam yang indah ya. Lintasan kita lihat lebih jelas, lebih dekat ya. Kita bisa melihat 360 derajat dari sini teman ya. Untuk itu kedepannya kita harapkan ya bukit di sini ya dibangunkan ya untuk tribun selanjutnya, karena sangat disayangkan apabila dibiarkan tidak dipakai. Inilah dia view-nya sudah kelihatan jelas ya, apalagi kita berada di bukit sini. Kemudian inilah dia pemandangan yang lain untuk lintasan berikutnya dan juga tribun yang ada di bawah kita ini yang belum memiliki atap. Jadi tribun di sini dibiarkan tidak memiliki atap karena ya memang konsepnya seperti itu. Ya, ada tribun yang ada atapnya dan ada tribun yang tidak ada atapnya. Agar lebih lengkap dan bervariasi ya untuk tribun sirkuit Mandalika, mulai dari kelas bawah, menengah hingga ke atas seperti itu teman ya. Dan inilah dia pemandangan indah sekali ya, pemandangan pantai laut membentang sirkuit Mandalika dan juga rumput yang kelihatan hijau dan asri teman. Dan juga layout model yang bagus ya untuk sirkuit Mandalika yang didesain ya sehingga memenuhi standar internasional, sudah mendapatkan grade A ya dari Dorna, dan juga Dorna mengakui bahwa sirkuit Mandalika ya terindah ya di dunia untuk sirkuit yang masuk di kalender MotoGP. Nah, jadi para pembalap juga banyak yang menyukai dari sirkuit Mandalika, mulai dari rasa aspalnya teman ya, yang saat balapan, dan juga letak yang sangat cocok, pemandangan alamnya begitu, dan hal-hal yang lain untuk keunggulan, keistimewaan tersendiri untuk sirkuit Mandalika yang tidak dipunyai sirkuit yang lain. Ya, jadi kita bangga dan harus bersyukur dengan apa yang dicapai di kawasan Mandalika untuk Indonesia teman ya, karena ini adalah pencitraan dunia teman ya, yang dilihat dunia, dan sejauh ini sirkuit Mandalika luar biasa. Dan inilah dia bukit andalan sirkuit Mandalika, yaitu Bukit 360 teman ya, yang kita bisa lihat 360 derajat. Dan itu semua kita bisa melihat pantai, pemandangan alam yang lain, dan juga lintasan sirkuit Mandalika. Balapan akan kelihatan jelas dan lengkap apabila kita berada di puncak bukit 360 ditambah dengan 3 bangunan observation deck teman-teman ya, untuk tribun bagi teman-teman yang memiliki banyak uang ya, karena
mahal ya, karena ya seperti itu kita sudah mengetahuinya ya, untuk keistimewaan kelebihan dari Bukit 360 ketimbang tempat menonton yang lain. Ya, dan sekarang kita menuju ke Bukit Seger namanya di depan kita ini teman ya. Lama kita tidak menerbangkan drone di sini, jadi teman-teman melihat ya spesial untuk video kita hari ini. Gimana indahnya sih ya Bukit Seger pada saat musim penghujan sesudah hijau begini. Nah, inilah dia, kita langsung disambut dengan tulisan Welcome to Seger ya teman-teman, Seger Beach teman-teman. Dan inilah dia hijaunya Bukit Seger Beach teman-teman. Dan kemudian kita lihat pemandangan alam yang indah disuguhkan dengan pemandangan pantai yang sangat indah sekali, lengkap ya. Kawasan Mandalika ini ada bukit, ada pantai, dan juga memiliki warna pasir putih teman ya. Dan inilah dia, luar biasa, kelihatan sangat indah ya Bukit Seger ini teman, dan ditambah dengan pemandangan yang lain. Kita putarkan kamera udara ke sebelah kanan untuk melihat 360 derajat ya untuk keindahan sirkuit Mandalika dan kawasan Mandalika yang masih terus lebih maju, lebih baik ke depannya, terus dikelola, terus dikembangkan teman ya.